Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebelum saya menanggapi sebuah komentar yang ada di channel YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe. Berikanlah komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih, ada sebuah komentar, sudah berbeda dengan Tuhan Yesus yang selama masa hidupnya di muka bumi ini, beliau menjalankan hari Sabat. Tuhan Yesus memang bangkit pada hari Minggu, akan tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyuruh untuk beribadah pada hari Minggu. Tuhan Yesus mengikuti perintah Bapaknya. Sedangkan kita orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu, panutannya siapa? Itulah isi komentarnya dari seseorang yang sebenarnya dia tidak senang dan tidak setuju orang-orang Kristen beribadah hari Minggu, karena itu tidak adanya perintah dalam Alkitab, atau tidak ada perintah Bapa menyuruh orang-orang Kristen beribadah hari Minggu. Sobat-sobat yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada 3 agama besar di dunia. Agama Yahudi yang dipimpin oleh Musa, atau Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel dan berikan 10 hukum Taurat dan aturan-aturan yang ada. Sehingga dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, hari pertama dan sampai yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Hari perhentian itulah disebut Sabat. Sehingga Tuhan bicara kepada Musa, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, perintahkan kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi ini satu perintah Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa, agar hari Sabat itu hari yang kudus. Baik manusia, ternak, semuanya tidak boleh ada kegiatan apapun, karena hari itu dikhususkan hanya untuk Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua, pengikut-pengikut Nabi Muhammad diperintahkan beribadah pada hari Jumat. Jadi itu yang beragama Islam mengikut pemimpin mereka beribadah pada hari Jumat atas perintah yang diperintahkan kepada mereka. Namun perlu ketahui kenapa kami orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Memang tidak ada perintah ibadah hari Minggu, namun juga Tuhan tidak larang kita beribadah hari Minggu. Perhatikan baik-baik, tidak ada perintah ibadah hari Minggu, namun Tuhan juga tidak larang kita orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Sebab tidak ada satu ayat pun yang berkata Tuhan marah ketika orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Tidak ada satu ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang yang beribadah hari Minggu itu Tuhan marah. Tidak ada, saudara yang kekasih. Jadi kita mengikuti panutannya Tuhan Yesus. Memang Yesus masih dalam dunia, dia mengikuti Sabat, mengajarkan orang-orang Yahudi pada hari-hari Sabat di rumah-rumah ibadat, saudara yang kekasih. Namun perhatikan Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ayat yang kedua, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat.
Jadi murid-murid Yesus ini melanggar aturan Sabat, tapi Tuhan tidak memarahi mereka. Yesus tidak memarahi mereka. Makanya di ayat yang kelima kita perhatikan lagi, Yesus menjawab kepada mereka, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah, tidak bersalah. Dan di ayat yang ke-8 dari Matius 12, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi orang-orang Kristen ini memang tidak diperintahkan ibadah hari Minggu, namun Tuhan tidak marah juga kalau kita beribadah pada hari Minggu dan bukan pada Sabat. Tidak ada yang marah dan Tuhan tidak marah orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu, sobat-sobat yang terkasih. Kenapa? Karena Tuhan itu, Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Bahkan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat yang sebenarnya tidak boleh melakukan sesuatu apapun pekerjaan pada hari Sabat. Tapi Yesus dan murid-muridnya melakukan itu. Ini membuktikan bahwa dia Tuhan atas hari Sabat. Artinya orang-orang yang melanggar Sabat, Tuhan tidak marah. Orang-orang yang beribadah selain hari Sabat, Tuhan tidak marah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi apapun kata dunia, kami lebih tetap percaya, saudara yang kekasih, bahwa Yesus itu Tuhan yang datang menggenapi hukum Taurat, saudara. Jadi bersyukurlah kami punya Yesus Kristus ini. Perintahkan kepada kami, ayat yang ke-19 dari Matius 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah perintah Tuhan yang disampaikan kepada semua orang yang percaya dan menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita diperintahkan tanpa pandang hari apapun. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi kami melakukan ibadah di mana hari apapun. Itu Tuhan tidak marah. Karena Tuhan perintahkan kami pergi dan beritakan Injil, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak perintahkan ibadah khusus hari Sabat. Tidak ada di dalam Alkitab. Perjanjian baru ini diperintahkan khusus pengikut-pengikutnya itu beribadah hari Sabat, saudara. Namun dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku tanpa kenal hari apapun. Itulah perbedaan orang-orang Kristen dengan agama-agama lain di muka bumi ini, saudara yang kekasih. Kalau orang-orang Yahudi, Tuhan punya aturan yang berikan, bahkan yang lain pun demikian, saudara yang kekasih. Sehingga ada hari-hari tertentu yang mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Namun kami orang yang percaya Yesus, sekalipun tidak ada perintahkan untuk beribadah hari Sabat, namun Tuhan tidak marah ketika kami beribadah hari Minggu. Dan hari Minggu itu adalah tanda sukacita besar. Orang-orang Kristen bersukacita memuji menyembah Tuhan karena Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itulah dasarnya kita beribadah pada hari Minggu. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak ada gunanya kami menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen beribadah pada hari Minggu, buktinya hanya untuk bersyukur atas keajaiban Tuhan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Salam kemenangan iman.